Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu perkumpulan orang-orang yang saling mengingat-ingat kitab Allah, ya Al-Quran, dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya, kecuali Allah akan menurunkan malaikatnya, menaungkan dengan sayap-sayapnya, dan juga mencurahkan rahmat, ketenangan, ya sakinah, dan juga Allah dengan bangga menyebut-nyebut orang yang hadir di tempat itu, ya untuk semata-mata menuntut ilmu, ya karena menuntut ilmu itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karena ini perintah dari Allah, jangan kemudian kita menyepelekan ya di dalam menuntut ilmu ini. Ya jangan merasa bahwa saya sudah cukup, tidak perlu lagi menuntut ilmu, menambah ilmu. Tidak, menuntut ilmu itu sampai akhir hayat. Ya, bahkan ketika sakaratul maut menjelang, ya kita masih tetap saja menuntut ilmu. Ya, jangan merasa sudah cukup dengan ilmu, jangan merasa apalagi sudah cukup dengan amal, yang penting amal. Ya, justru selama masih ada kesempatan, ya mari kita sama-sama untuk terus menambah ilmu. Ya, yang ilmu itu tentu bisa bermanfaat ya untuk diri kita, untuk meningkatkan kualitas ya diri kita, meningkatkan kualitas amal kita, dan tentu iman kita. Ya, walaupun kita sebagai guru yang tugas kita adalah mengajarkan juga, ya, dan sebaik-baik guru adalah orang yang terus meningkatkan ilmunya. Ya, karena aktivitas belajar dan mengajar itu ya tidak bisa dilepaskan. Orang yang mengajar tidak boleh berhenti belajar. Ya, kalau misalnya seorang pengajar yang berhenti dari belajar, ya berarti kualitasnya udah sampai di situ, tidak akan meningkat. Maka dalam rangka meningkatkan kualitas kita, pendidikan kita di pesantren, ya guru-guru yang menjadi guru di pesantren ini haruslah orang-orang yang senantiasa terus belajar. Ya, jangan berhenti untuk belajar. Ya. Ya, pelajaran ilmu-ilmu ya dari ilmu-ilmu khususnya berkenaan dengan syariat Islam dan juga ilmu-ilmu yang berkhidmat untuk syariat Islam itu ya perlu kita ketahui. Ya, untuk itulah kita berkumpul dalam kesempatan kali ini. Kita membahas tentang ilmu mantik ya, sebagai muqaddimah dari usul fikih ya, Raudhatun Nadir, dan juga sebenarnya muqaddimah dari semua ilmu. Ya, ini adalah untuk memperkuat bagaimana cara kita berpikir. Ya, supaya membenarkan cara berpikir kita ya seperti apa. Nah, inilah pentingnya ilmu mantik kita pelajari. Apalagi di zaman ini orang sudah banyak menggunakan akal pikiran mereka ya untuk tujuan-tujuan yang menyimpang. Bahkan agama mereka utak-atik dengan pikiran mereka. Ya, maka timbullah pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ya, pemikiran-pemikiran yang sesat, gitu ya. Nah, maka kita perlu untuk mengetahui bagaimana cara berpikir yang benar supaya kita menjaga. Karena tujuan dari kaidah-kaidah berpikir itu menjaga agar berpikir kita itu tidak terpleset ke dalam kesalahan. Ya, melalui kaidah-kaidah ini tidak terpleset ke dalam kesalahan, dan juga bisa meluruskan cara berpikir orang lain yang salah.
Ya, karena sebenarnya orang-orang yang berpikir pikirannya menyimpang itu sebenarnya mereka terpeleset dari kaidah yang berpikir yang benar. Ya, kenapa kemudian ilmu mantik ini juga kita kaitkan dengan ilmu syariat? Karena ilmu syariat yang datang dari Allah itu, kalau kita mau berpikir secara lurus, tidak ada yang bertentangan dengan akal manusia. Ya, tidak ada yang bertentangan dengan akal manusia. Ya, jadi tidak bisa dibenturkan antara ilmu syariat dengan ilmu akal. Itu bukan suatu hal yang bertentangan. Ya, gitu. Di mana orang-orang kafir, orang-orang barat, mereka selalu membenturkan. Ya, ketika orang belajar agama dianggapnya mundur secara berpikir, secara pemikiran. Ya, ini sama sekali salah. Ya, Islam sangat menjunjung tinggi akal pikiran, ya bahkan menggugah pikiran itu untuk mau berpikir dengan benar, ya, dengan mendalam, tadabbur, tafakkur dan seterusnya. Kita sudah membahas tentang apa yang dipikirkan oleh manusia. Apa yang dipikirkan oleh manusia itu kan dua. Ya, satu adalah berkenaan dengan memikirkan dari sesuatu hal, suatu hakikat, ya, satu hakikat mufrad. Satu hakikat mufrad, dan ini disebut dalam ilmu mantik sebagai tasawur. Ya, tasawur. Jadi yang dipikirkan oleh manusia itu adalah yang pertama tasawur. Tasawur itu adalah satuan kata. Memahami hakikat-hakikat itu. Ya, nah untuk mengetahui satuan kata itu caranya bagaimana? Dengan definisi. Pengertian dari itu, sesuatu itu apa pengertiannya. Nah, kemudian yang kedua apa? Tasdik, yaitu kaitan. Kalau tasdik itu kaitan antara satu kata dengan kata yang lain. Semua ilmu enggak keluar dari tasawur dan tasdik. Semua ilmu. Jadi seluruh ilmu itu adalah tasawur dan tasdik. Walaupun sebenarnya syarat untuk sesuatu itu disebut ilmu tidak harus ada semuanya, tidak harus ada tasdik. Kemudian untuk mengetahui kebenaran tasdik itu dengan cara apa? Burhan, argumentasi. Ya, walaupun para ahli mantik mensyaratkan kalau suatu itu disebut ilmu, maka dia harus terdiri dari tasdik yang kemudian diberikan argumentasi. Itu menurut ahli mantik, tapi tidak bisa diterapkan kepada semuanya. Seperti dalam ilmu-ilmu syariat atau dalam ilmu-ilmu lain banyak ilmu yang hanya membahas sebenarnya tasawur saja, tidak membahas tasdik saja, tidak membahas tasdik. Ya, misalnya apa? Misalnya dalam ilmu-ilmu syariat kita kan ada ilmu mustalah hadis. Dalam ilmu mustalah itu kan kebanyakannya hanya bahkan sampai seluruhnya membahas tentang tasawur saja. Apa pengertian dari ini seperti apa? Istilah-istilah kan namanya juga mustalah. Istilah-istilah dalam ilmu hadis, apa itu dhaif, apa itu sahih dan sebagainya. Itu yang dibahas tasawur saja. Iya kan? Gitu. Jadi semua ilmu itu tidak akan keluar ya dari tasawur dan tasdik. Sudah kita bahas bagaimana cara membuat definisi yang benar dan juga kaidah-kaidahnya dalam definisi itu, cara berdebat dalam masalah definisi dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu burhan. Burhan ini adalah argumentasi, ya, supaya ketika kita membuat suatu tasdik, ya, suatu tasdik itu kan hubungan ya antara satu kata dengan kata yang lain. Misalnya apa? Ya, yang lain yang misalnya apa? Misalnya apa? Sebuah tasdik terserah mubtada dan khabar kalau dalam syariat. Al-khamru haramun. Meja itu syariat fasih.
Ini kan tasdik, satu kata dengan kata yang lain, jadi dihubungkan. Ya, ini sebutnya tasdik. Nah, untuk mengetahui kebenaran tasdik ini, karena sholat wajibatun, maka di sini menimbulkan pertanyaan, apakah benar? Apakah benar sholat wajib? Ya kan? Al-khamru haramun, apakah benar al-khamru itu haramun? Nah, ini jawabannya dengan burhan, dengan argumentasi, alasan, dalil. Apa dalilnya? Nah, sekarang kita bahas apa itu burhan. Wa huwa alladzi yutawassalu bihi. Jadi yang disebut burhan itu wa huwa alladzi yutawassalu bihi, yang bisa sampai dengannya, ilal ulumi at-tasdiqiyati, kepada ilmu-ilmu yang berupa tasdik, al-matlubah, yang diminta atau yang dicari, bin nazari, dengan pemikiran atau penelitian. Jadi burhan itu adalah ya yang bisa sampai dengan burhan itu kepada al-tasdik. Itu tadi burhan itu sebagai jalan ya atau wasilah yang bisa sampai kepada ilmu dari tasdik, ilmu yang berupa tasdik, dengan pemikiran, dengan penelitian. Ya, huwa ibaratun, dan dia adalah suatu ibarah, suatu ungkapan, suatu gambaran, ibarat suatu gambaran, an aqawil, dari perkataan-perkataan, makhsusatin, an aqawila, ya ini semula dilayan sorry, an aqawila makhsusatin, yang khusus, ulipat ta'lipan, yang disusun, ulipat yang disusun, ta'lipan makhsuson, dengan penyusunan yang khusus, bisyartin, dengan syarat, yalzamu minhu ra'yun, ya, yang melekat darinya ya, atau dengannya ra'yun. Apa ra'yun? Pemikiran. Ya, maksudnya harus masuk akal. Ya, harus senantiasa melekat dengan logika. Ya, jadi perkataan-perkataan itu ya disusun secara khusus. Ya, yang penyusunannya ya harus logis, ya harus bisa diterima dengan akal. Wa huwa matlubun nadir, itulah yang dicari atau yang diminta oleh an-nazir, orang yang berpikir atau orang yang melakukan pemikiran. Wa tusamma hadhil aqawil, dan perkataan-perkataan ini dinamakan muqaddimatin, muqaddimah. Muqaddimah itu apa artinya secara bahasa? Pendahuluan. Ya, ini jadi istilah nanti dalam susunan dari burhan. Nanti kita kasih contohnya bagaimana. Wa yatatarukul khalal ilal burhan, dan terjadi al khalalu, kecacatan, ilal burhan, kepada suatu argumentasi, min jihatil muqaddimati, dari arah muqaddimah, tarotan, kadang-kadang, wa min jihatit tarkibi tarotan, dan dari arah penyusunannya kadang-kadang,
wa minhuma tarotan, dan dari keduanya kadang-kadang. Jadi sebuah argumentasi itu gini misalnya, apa namanya, misalnya an-nabi itu ya, an-nabi itu apa contohnya? Yang sudah-sudah apa sebelumnya? Sudah pernah belum ya? Belum. Ya misalnya an-nabi itu ya, an-nabi itu apa? Ini berbeda nanti pemahaman makna nabi antara zaman Rasul dengan zaman belakangan. Ya, kalau zaman dulu itu hanya apa namanya, kurma yang diperas, tapi dia tidak memabukkan, ya minuman biasa. Nabi itu, ya yang bukan disarikan tapi direndam airnya itu. Ya, tapi tidak memabukkan. Nah, kalau pemahaman zaman sekarang, nabi itu memabukkan. Ini bedanya. Nah, nabi yang kita buat contoh ini nabi dalam perspektif zaman sekarang atau zaman belakangan. Ya, mulai dari zaman para ahli fikih juga sudah makna nabi itu yang memabukkan. Ya. An-nabi itu muskirun. Ya, kullu muskirin haramun. Enggak, ini 3 kebanyakan. Ya, berarti kesimpulannya an-nabi itu haram. Ya, ini yang disebut dengan definisi. Yang pertama, an-nabi itu muskirun. Nabi itu memabukkan. Kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah haram. Maka kesimpulannya an-nabi itu haramun. Nah, ini dua kata ini disebut muqaddimah. Dua kata ini yang sebelumnya disebut muqaddimah. Dan ini yang ketiga disebut natijah. Natijah itu kesimpulannya. Kesimpulan. Ini salah satu cara. Nanti ada cara-cara yang lain. Sebenarnya banyak, tapi Ibnu Qudamah dalam muqaddimah ini mengikuti Imam Ghazali itu hanya mengambil 5 dari cara burhan. Yang dipilih yang paling baik, yang paling bagus. Dari banyak cara sebenarnya dari burhan ini dipilihnya cuma 5 cara dalam muqaddimah ini, dan itu cukuplah untuk pemahaman kita sebagai modal ya. Atau dalam rumusnya misalnya A sama dengan B sama dengan C, maka kesimpulannya sama dengan C. Ya, ini namanya silogisme. Ya, A sama dengan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Ya. Nah, ini biasanya kalau berkenaan nanti dengan ilmu syariat ya, kesimpulan ilmu syariat ya, itu yang pertama ini berdasarkan penelitian.
berdasarkan penelitian. Sedangkan yang kedua ini adalah hukum syariat. Yang kedua adalah hukum syariat. Nah, lalu kemudian menghasilkan kesimpulan. Makanya ini sering disebut yang pertama muqaddimah sugro, yang kedua muqaddimah kubro. Ya, jadi mengetahui realitanya, kondisinya. Kita meneliti nabit itu muskir, memabukkan dengan penelitian, hasil penelitian. Tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam Al-Quran. Karena ini berdasarkan penelitian yang belum ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ya, kalau zaman Nabi ada istilah Nabi, tapi tidak memabukkan, nggak masuk ke sini. Ya. Nah, sedangkan yang kedua ini ada di hadis, kullu muskirin ya haram. Maka kesimpulannya Nabi itu haram. Ya, ini contoh dari burhan. Nah, di sini dibahas sebelum nanti membahas bagaimana cara-caranya, di sini diberitahukan dulu bahwa bisa jadi ada sebuah kecacatan di dalam sebuah argumentasi atau sebuah burhan. Kecacatannya itu bisa jadi fil muqaddimat, dalam muqaddimah. Bisa jadi muqaddimahnya salah, cacatnya itu. Ya, misalnya sandi, misalnya insan. Ya. Kullu insan ya mutu misalnya gitu ya. Maka kesimpulannya nantinya sandi ya mutu akan mati. Ini benar tidak benar kan? Kalau misalnya nanti kita dari muqaddimah yang benar ini, maka akan dihasilkan kesimpulan yang benar. Tapi kalau dari muqaddimah yang salah, kesimpulannya salah. Misalnya kita menyebutkan sesuatu bukan manusia menjadi manusia. Ya, misalnya apa? Kursiun, misalnya kursiun insanun. Ini kan udah salah. Ya, kursi adalah manusia. Gitu. Kullu insan yamut. Nanti kesimpulannya kursi yamut. Gitu kan? Nah, ini berarti kecacatan terjadi dalam muqaddimah. Yang kedua, kecacatannya ada dalam tarkib, dalam penyusunannya. Ya, dalam penyusunannya. Misalnya misalnya gini. Sandi misalnya sandi insanun. Lalu di sini kita buat muqaddimah lain benar, tapi dihubungkannya disusunannya menjadi salah. Ya, misalnya enggak. Misalnya hal yang lain yang enggak sama dengan ini, misalnya apa? Kullu enggak kan nafsin sama juga manusia. Ini yang lain. Hah? Ya, kalau udah malam gini udah berpikirnya kurang tajam. Kullu apa? Setiap yang makan itu manusia. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya makan enggak, maksudnya sesuatu yang lain. Yang cacatnya bisa jadi salah ya. Misalnya kita ambil contoh misalnya kucing ya, kulu kitin gini. Ini hanya contoh yang salah. Hah? Kulu kalbin misalnya ya. Setiap anjing itu menggonggong, apa menggonggong bahasa Arab itu? Apalagi itu? Tanabaan, apa itu? Tanawaha atau apa? Ada ya gitu ya.
Lalu kesimpulannya sandi menggonggong misalnya. Sandi menggonggong. Ya, coba diperhatikan dari segi mukadimah enggak salah. Dari segi mukadimah sandi insan benar. Mukadimahnya benar. Kemudian setiap anjing itu menggonggong, benar tidak? Benar. Lalu kesimpulannya sandi menggonggong. Salahnya di mana? Dalam penyusunan ini antara mukadimah yang ini dengan ini disusunnya salah karena nggak ada kaitannya. Ini kan manusia kok bicara anjing. Lalu kesimpulan tiba-tiba sandi menggonggong. Atau katanya kedua-duanya. Karena tadi kan kecacatannya ada dalam mukadimah. Yang kedua kecacatan dalam penyusunannya. Yang ketiga kecacatan kedua-duanya. Artinya di mukadimahnya ada kecacatan, penyusunan juga ada kecacatan. Misalnya apa? Kursi, misalnya kursi insanun misalnya. Ya, kulu kabin. Ya. Berarti kursi itu kalau lebih kacau lagi. Ya, ini contoh sederhananya. Nanti dalam banyak permasalahan ya kalau yang permasalahan yang mendalam itu kadang-kadang kita nggak ketahuan, nggak terlihat secara mudah seperti ini kesalahannya. Gitu, maka dibutuhkan penelitian. Benar nggak orang seperti itu, argumentasi yang mereka ungkapkan itu. Jadi kita bisa mengukur ataupun menilai suatu argumentasi itu dengan cara seperti ini. Argumentasinya benar nggak? Biasa kan orang hanya menyampaikan kesimpulannya aja. Ya kan, kesimpulannya begini-begini. Ya, kita teliti argumentasinya apa dan benar nggak argumentasinya. Gitu. Nah, ini bisa kita gunakan untuk melawan misalnya orang-orang liberal gitu ya. Mereka ya banyak mengungkapkan, melontarkan pemikiran-pemikiran. Ya, banyak subhat mereka itu banyak sekali. Ya, misalnya Al-Qur'an itu sumber perpecahan. Itu kesimpulan mereka. Ya. Jadi subhat mereka itu kan Quran banyak berbeda banyak berbeda. Nah, mereka kemudian kesimpulannya berarti Al-Quran sumber perpecahan. Begitu. Ya, kita harus bisa menjawab bagaimana. Ya, jadi ini melatih kita berpikir. Kemudian alam misalil baitil mabni. Nah, ini seperti rumah yang dibangun, kata dia, memberikan perumpamaan tentang bagaimana susunan dari argumentasi ini. Ya, seperti rumah yang dibangun taratan yaktalu li wajil li aujil haitani. Kadang-kadang rumah itu ya yaktalu, cacat dalam arti rapuh, tidak kuat rumah itu disebabkan li aujil haitani. Haiton itu dinding ya. Karena bengkok, auji itu bengkok. Karena bengkoknya dinding nggak lurus, bengkok. Kalau bengkok kan berarti ya bisa nggak kuat, nggak tegak. Ya. Wa nakhifa disakpi, dan pendeknya atap. Jadi atapnya itu terlalu ke bawah. Pendek. Ila qurbi minal ardi, ya, sampai ke dekat bumi. Wataratan li sya'thil labinati, ya, dan kadang-kadang dikarenakan rapuhnya bata, ya, rapuhnya bata. Au rakhawatil juzuri, ya, atau juzu'i, ya benar. Ya, atau rapuhnya juju'i itu apa ya?
Juzui apa artinya? Apa lagi? Cari dulu di itu kamus juzui jazun. Ada yang bawa kamus nggak? Apa pondasi kalau nggak salah pondasi. Ya. Watarotan lahuma jami'an dan kadang-kadang dikarenakan keduanya. Ya, jadi sebuah rumah itu rapuh itu bisa dikarenakan dindingnya bengkok, terus atapnya terlalu pendek ke bawah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga dikarenakan batu batanya yang rapuh dan juga ya pondasinya. Ya. Dan juga yang ketiga bisa kedua-duanya. Jadi ini mengibaratkan bagaimana suatu argumentasi itu rapuh. Ya kan? Diibaratkan seperti rumah. Ya, diibaratkan seperti rumah. Ya. Jadi kalau pondasi itu ya tadi muqaddimah ini kan menjadi pondasi, menjadi dasar. Ya, kemudian nanti penyusunan itu ya dihubungkan antara pondasi itu dengan atap, dengan apa dihubungkan? Dinding. Ya kan? Ya. Dengan dinding. Nah, dindingnya itu rapuh bagaikan hubungannya itu. Kemudian faman yuridu nazmal burhani, siapa yang mau menyusun suatu argumentasi, yabtadi'u awalan, hendaklah dia memulai terlebih dahulu bin nazari, memperhatikan, memikirkan fil ajza'il mufradah, dalam bagian-bagian satuan kata. Jadi yang pertama kali kalau kamu ingin menyusun suatu argumentasi, maka perhatikan dulu satu katanya dulu. Nabid, apa itu nabid? Satu kata dulu kamu harus memperhatikan, harus mengerti, memahami dengan benar. Apa itu muskil? Satu-satu dulu. Apa itu haram? Ya kan? Sampai kemudian menghasilkan kesimpulan. Nah, setelah satuan kata, kemudian apa? Summa fil muqaddimat. Setelah satuan kata kita perhatikan, lalu menjadi satu muqaddimah. Ya. Allati fiha, yang padanya nazmu terdapat satu susunan wa tartibu dan susunan juga sama deh. Ya, suatu ketersusunan ya, sama aja. Wa aqallu ma yuhassilu minhul muqaddimata, dan paling sedikit ya apa yang bisa menghasilkan muqaddimah mufradani, dua mufrad itu tadi. Jadi untuk menghasilkan suatu muqaddimah, ini muqaddimah minimal dua kata, ini dua kata. Ya, jadi sesuatu itu bisa disebut muqaddimah, ya, atau istilahnya ini qadiyah ya. Qadiyah. Ini disebutnya qadiyah. Qadiyah itu kalau dalam ilmu nahwu terdiri dari mubtada dan khabar. Ya. Dua kata, minimal dua kata. Wa aqallu ma yuhassilu, dan paling sedikit yang bisa menghasilkan minhu darinya burhan kepada suatu argumentasi muqaddimatani, dua muqaddimah.
Itu tadi ada mukadimah pertama, mukadimah kedua. Dari dua mukadimah ini dihasilkanlah argumentasi, ya, kesimpulannya. Berarti lebih boleh kan? Lebih boleh. Seperti antum tadi katakan, misalnya an-nabidu terus kebalik kalau apa muskir dengan homer lebih tinggi muskir. Ya, jadi an-nabidu homrun kulu homrin. Oh enggak ya, muskir homrun ya, benar ya? Iya bisa. Boleh seperti itu bisa. Jadi bisa 4, bisa 5 dan seterusnya bisa. Jadi minimal 2 muqaddimah. Summa yajma'ul muqaddimataini, kemudian dia menggabungkan 2 muqaddimah itu fayasugu minuma, maka dia membentuk dari kedua muqaddimah itu burhanan, suatu argumentasi. Wayanduru, dan dia melihat kaifiatas siyagoh, ya, cara dalam pembentukannya. Siyagoh, benar, sama aja. Di sini siyagoti. Sama, sonaa pembuatan, siyagoh pembentukan. Iya. Jadi dari satu kata dibuat muqaddimah, kemudian minimal 2 muqaddimah, maka dilahirkanlah kesimpulan, maka terjadilah sebuah argumentasi. Nah, ketika ini sudah mulai disusun, maka hendaklah kita melihat cara penyusunannya itu tadi apakah benar atau tidak. Ya, gitu. Jadi ini ingin menggambarkan terlebih dahulu apa yang disebut dengan burhan, bagaimana suatu burhan bisa tersusun. Adapun nanti bagaimana cara membuat burhan itu ada cara-caranya. Tapi, sebelum masuk ke sana, di sini pasal yang berikutnya dijelaskan tentang dilalatul alfad dulu. Ya, dilalatul alfad. Ya, dilala. Jadi suatu lafaz itu memberi dilala. Dilala itu petunjuk makna, memberikan suatu makna dari suatu lafaz itu. Nah, dilala. Ini membahas tentang dilala, udah pernah belum dilala? Ya, pernah, tapi ada dilala labdiyah. Masih ingat? Mudah-mudahan saya masih ingat. Gua ada dilala goer labdiyah. Masing-masing ada 3. Ada apa namanya? Wadiyah, ada akliyah, ada tabi'iyah. Ini juga sama, wadiyah, akliyah, tabi'iyah. Ya, ada. Jadi dilalah itu suatu yang memberikan petunjuk, ada yang berupa lafaz, ada yang bukan lafaz. Nah, masing-masing ada 3 pembagian. Kalau wadiyah itu yang dibuat oleh manusia, artinya dibuat berdasarkan kesepakatan. Orang sudah maklum, sudah dimaklumi oleh banyak orang menjadi satu kesepakatan. Iya, Yang kedua secara akal. Yang ketiga secara tabiat, secara alami. Ya, kalau lebih jelasnya harus dengan contoh. Ya, misalnya lafziyah. Apa namanya? Wadiyah itu ya bahasa. Misalnya kita apa namanya? Ya, kapur misalnya. Kapur, apa itu kapur? Ya, ini untuk menyebutkan benda ini, maka dibuatlah kata kapur. Nah,
menyebutkan dengan kata kapur itu berdasarkan apa? Kesepakatan. Dibuat oleh kesepakatan manusia menjadi satu bahasa yang disepakati. Ini kapur gitu. Itu wadiyah. Ada lafadznya kapur. Lafadz itu baik lafadz yang diucapkan ataupun lafadz yang tertulis. Itu namanya lafadz. Kemudian akliyah. Akliyah itu misalnya dalam satu ruangan kita mendengarkan suara, ya kan? Tapi ruangan itu tertutup, kita nggak ngelihat ada orang di situ, ya. Tapi ada suara, kita kedengaran suara, maka kita yakin suara manusia, ya. Kita yakin bahwa di dalamnya pasti ada manusia. Itu ada lafadznya, itu suara, dia ngobrol, suara. Secara kita bisa mengetahui di situ ada dilala, ada petunjuk bahwa di dalamnya ada manusia. Maka ini disebut dilala lafziyah akliyah, berdasarkan akal. Ya. Nah, yang ketiga tabi'iyah. Tabiat alami. Misalnya apa? Enggak, ini yang ada bunyi, ada lafaz. Misalnya yang suara, misalnya menggonggong, ada menggonggong, berarti menunjukkan apa? Anjing. Mengeong, ada suara mengeong, berarti menunjukkan kucing. Itu alami, suatu yang alami. Berkokok menunjukkan ayam. Itu namanya tabi'iyah, tabiat alami. Alami, ya, itu dilala tabi'iyah. Nah, yang kedua ghair lafziyah, enggak ada lafadznya. Contoh wadiyah yang dibuat oleh manusia. Yang wadiyah itu yang dibuat oleh manusia, disepakati oleh manusia menjadi satu simbol atau menjadi satu dilala menunjukkan makna tertentu. Ya, misalnya kalau ada bendera kuning menunjukkan apa? Meninggal. Dari mana kita tahu itu? Bukan dengan akal kan? Bukan hukum akal itu, karena bisa aja berubah. Bisa aja dari satu negeri dengan negeri lain berbeda. Ya, kalau dengan akal semua harus sama, karena selama orang punya akal pasti kesimpulannya sama. Tapi ini enggak. Nah, ini wadiyah namanya. Jadi dibuat oleh manusia, disepakati. Misalnya ada bendera kuning menunjukkan ada orang meninggal. Itu namanya ghair lafziyah. Wadiyah. Misalnya ada yang mengangkat bendera merah, apa menunjukkan apa? Stop, berhenti. Ya, itu kan yang dibuat bahasa. Kalau dalam ilmu komunikasi disebut bahasa non verbal, gitu kan? Janur kuning menunjukkan. Kemudian yang kedua akliyah. Contohnya yang lain, contohnya akliyah yang tidak ada lafadznya. Sendal. Misalnya di luar banyak sendal, berarti menunjukkan di dalam ada orang. Itu akliyah, ya. Nah, kalau tabi'iyah yang ghair lafziyah misalnya apa? Yang enggak ada lafadznya. Kalau tadi kan ada lafadznya kayak suara kuda, gitu kan, ada suara ayam, itu kan ada lafadznya. Kalau ini enggak ada lafadznya. Misalnya wajah memerah menunjukkan apa? Marah. Melotot menunjukkan marah. Ya, kalau orang begini menunjukkan apa? Tabiat bukan itu, alami tidak atau dibuat? Kalau dibuat berarti ya. Kalau ini yang alami, jadi yang alami, sifatnya alami. Tabi'iyah. Kerubukan apa? Itu dilalah. Nah, yang dibahas dalam ilmu mantik semua hanya dilalah lafziyah wadiyah saja. Yang dibahas dalam ilmu mantik.
Dan ini ada 3 pembagiannya. Mutabaqiyah, tadomuniyah, dan talazumiyah. Ada di sini kita bahas. Wa'lam anna dilalatal alfa. Ini langsung dijelaskan pembagian dilalah labdiyah wadiyah. Ya, jadi labdiyah wadiyah itu ada 3 ininya. Wa'lam, ketahuilah anna dilalatal alfad, bahwa dilalah dari lafaz-lafaz itu alal makna, terhadap suatu makna, tanhasiru, terbatas, fil mutabaqah, yang pertama, wa tadamuni, yang kedua tadamun, yang ketiga wal luzumi. Ya, makanya ada dilalah mutabaqiyah, tadamuniyah, luzumiyah atau talazumiyah. Kita berikan contoh bagaimana yang dimaksud dengan dilalah mutabaqah, tadamun dan luzum itu bagaimana. Kadilah, ini diberikan contoh. Kadilalati labzil baiti ala maknal baiti. Seperti dilalahnya lafaz rumah, ya, menunjukkan kepada makna rumah. Artinya secara utuh. Ya, jadi kalau mutabaqah, artinya kan mutabaqah itu sesuai. Artinya sesuai secara keseluruhan. Ketika disebutkan kata rumah, yang terbayang di dalam otak kita yang namanya rumah, berarti mencakup keseluruhannya. Ada atapnya, ada dinding, ada lantai kan? Gitu, pondasi, pintu, jendela, semua bagian-bagian yang rumah secara keseluruhan, dari lafaz kata rumah itu menunjukkan secara keseluruhan. Itu yang disebut mutabaqah. Ya. Yang kedua, tadamun. Wa tadamun kadilalatihi ala sakfi. Ya, dan tadamun itu artinya bagian darinya, bagian. Jadi dia sebagian, kadilalatihi ala sakfi. Ya, dilalahnya rumah yang menunjukkan hanya makna salah satunya saja, yaitu sakfi, atap. Ya. Misalnya kalau yang mutabaqah, misalnya orang mengatakan saya sudah membangun rumah. Jadi kalau orang mengatakan saya sudah membangun rumah, berarti yang dia bangun apa? Rumah secara keseluruhan. Gak mungkin dia pintunya doang, ya kan? Jendela doang, gak mungkin. Keseluruhan berarti maknanya. Itu mutabaqah. Ada yang berkata begini lagi. Saya sekarang saya mau manggil tukang untuk membetulkan rumah. Karena rumah saya bocor, saya gitu. Jadi kata rumah di situ tidak menunjukkan, tidak memberikan dilalah kepada makna keseluruhan dari rumah itu, tapi hanya sebagian saja, yaitu apa? Atap. Jadi yang maksud kata rumah itu maksudnya atap. Ini disebut tadamun. Jadi menunjukkan kepada salah satu bagiannya. Ya. Nanti banyak dalam hadis, dalam Quran kita harus mengetahui ketika disebutkan lafaz itu, apakah itu mutabaqah, apakah itu tadamun. Misalnya dalam hadis aqulu fi sholati, aku berdoa dalam sholatku, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, apakah sholat itu dilalahnya mutabaqah semua sholat? Tadamun sebagiannya. Itu tasyahud. Jadi maksud sholat itu bukan keseluruhan mana sholat, tapi sebagiannya. Itu tadamun. Ini penting dalam memahami dilalah ini. Dan yang ketiga, luzum, contohnya apa? Kadila wadilalatil insan. Ini masih dilalah ini. Masih dilalah tadamun. Contoh tadamun. Wadilalatul labdil insan alal jismi. Seperti dilalahnya lafaz insan yang menunjukkan kepada apa? Badan. Ya, badannya, jismi. Kemudian waluzum. Nah, ini contoh yang luzum, kadilalatil labdis sakfi alal haiti. Ya, dilalahnya lafaz atap menunjukkan kepada
dinding. Nah, ini maksudnya apa kalau luzum? Id laisa juz'an minas saqfi. Ya, di mana itu dia itu maksudnya adalah haid dinding bukan bagian dari atap ya, atap dinding berbeda. Lakinnahu la yanfaqu anhu, tapi dia tidak terlepas darinya. Fahuwa karrafiqil mulazim, dia seperti teman yang selalu melekat. Maksudnya gimana kalau luzum? Jadi kalau luzum itu suatu kata lafaz menunjukkan kepada suatu makna, tapi makna itu bukan bagian dari dirinya, tapi melekat dengan dirinya. Lazim itu kan suatu yang melekat. Misalnya ketika disebutkan kata atap, kita nggak bisa memahami ada atap kalau tidak ada dinding. Bisa nggak dinding dilepaskan dari atap? Nggak bisa, nggak akan bisa menjadi atap kalau tidak ada dinding. Rubuh ke bawah. Benar nggak? Ya kan? Jadi sesuatu yang melekat. Contoh lain apa misalnya? Oh, bagian dari pulpen itu tadabbun. Kalau surat dan perangko, mengirim surat kan sudah pasti dengan perangko. Tadabbun deh. Ya. Jadi sesuatu yang melekat. Wala yustam, kita habiskan sampai satu paragraf. Wala yustamalu, dan tidak digunakan fi nazaril aqli, dalam nazar atau pemikiran akal, ma yadullu bitariqil luzum, apa yang menunjukkan dengan cara luzum. Tapi dalam pemikiran akal yang luzum itu nggak dipakai. Kenapa nggak dipakai? Ya li'anna dzalika la yanhasiru fi hadin. Ya, karena itu maksudnya yang luzum itu tidak terbatas atau tidak termasuk dalam definisi. Ya. Jadi enggak masuk hakikatnya ketika dinding, apakah dia masuk hakikat kepada atap? Beda, sesuatu yang berbeda. Ya kan? Dia hanya dipakai untuk kaitannya saja. Misalnya yang tidak bisa dipisahkan misalnya apa contoh lain? Ya dalam syariat misalnya sholat dengan wudhu kan gitu. Bisa nggak dipisahkan? Ya. Saya mau sholat dulu berarti pasti dia wudhu, nggak mungkin, gitu kan? Itu sesuatu yang melekat. Walaupun dua-duanya berbeda, wudhu, sholat. Ya itu beda berarti, kalau mau wudhu belum tentu sholat. Kalau sholat udah pasti wudhu. Saya mau sahur. Itu maksudnya ke tadabbun atau Kunci dengan motor. Luzum. Iya bisa. Saya mau benar ke motor. Iya, terus. Saya mau beli motor. Itu sakfu karena atap itu yalzamul haid, melekat dengan dinding, wal haid, dan dinding itu al usu ya. Al usu pondasi dasar. Wal usu al ardu, ya, dan dasarnya adalah bumi. Jadi maksudnya atap, di bawahnya dinding, di bawah dinding apa? Bumi. Itu suatu yang melekat, nggak bisa dipisahkan. Ya, jadi ketika disebut kata atap berarti di bawahnya ada dinding dan di bawah lagi ada bumi. Karena nggak mungkin bisa terbang sendiri kan, kecuali pesawat. Ya, fala yanhasiru, dan tidak terbatas, ya, tidak
tidak terbatas kepada yang luzum tadi, bal iktasara alal aulaini. Maksudnya awalaini bukan aulaini, awalaini, tapi dia terbatas ya kepada al mutabaqah wa tadammun. Jadi kalau mutabaqah dan tadammun itu masuk kepada hakikatnya. Masuk dari hakikat. Karena ketika disebut atap, dia masuk hakikat rumah tidak? Masuk hakikat rumah karena bagian darinya. Sedangkan kalau luzum itu di luar. Ya. Sampai di situ ya, kalau ada pertanyaan silakan.